Musim WrestleMania, ini adalah waktu di mana para legenda lahir, mimpi jadi kenyataan, dan jujur aja nih, waktunya hati kita dibikin hancur berkeping-keping. Kita udah resmi masuk di jalur cepat menuju WrestleMania 42 di Las Vegas dan suasananya kerasa beda banget ya tahun ini. Dalam 7 hari terakhir, kita udah ngeliat 3 gelar juara utama pindah tangan. Status quo-nya nggak cuma sekedar goyang, tapi benar-benar dilempar dari tangga setinggi 6 meter langsung ke meja komentator. Kita udah dapat 4 pertandingan gelar dunia yang fix, tapi kalau kalian mikir match card yang ada sekarang bakal sama persis kayak nanti di bulan April, berarti kalian kurang nyimak nih. WWE memang suka sosok pahlawan, tapi mereka jauh lebih hidup kalau punya sosok penjahat yang hebat. Dan sekarang ada 4 nama besar yang lagi ada di ambang batas. 4 jagoan favorit fans yang tinggal butuh satu malam buruk doang buat akhirnya pecah dan jadi jahat. Hari ini kita bakal bahas 4 superstar yang paling mungkin ngejual jiwa mereka sebelum lampu stadion di Sin City nyala. Ambil takjil, duduk yang nyaman karena ini bakal kacau banget. Kita mulai dari sang ratu, Charlotte Flair. Oke, dengerin dulu. Aliansi Queen dan Goddess sama Alexa Bliss di SmackDown itu sebenarnya manis banget kan? Seru sih ngelihatnya. Ngelihat Charlotte jadi partner yang suportif itu kayak ngelihat singa yang nyoba sahabatan sama rusa. Asik ditonton, tapi kita semua cuma lagi nunggu kapan insting aslinya balik lagi. Charlotte udah jadi babyface cukup lama sekarang, tapi ayolah. Charlotte Flair itu paling oke pas dia ngerasa jadi orang yang paling berkuasa di ruangan. Biarpun lagi jadi orang baik, sifat haus perhatiannya itu masih ada. Kelihatan dari cara dia jalan, cara dia ngeliatin sabuk juara. Terus, apa yang bakal terjadi kalau kesempatan yang hilang mulai numpuk? Bayangin gini, Alexa sama Charlotte kalah di pertandingan gara-gara salah paham dikit. Alexa nyoba buat nyemangatin kayak kita coba lagi nanti ya. Tapi Charlotte cuma diem dan melotot. Kita tahu kan tatapan itu. Itu tatapan yang bilang, aku ini juara 14 kali dan kamu cuma jadi penghambat buat aku. Jadiin Charlotte heel pas menuju WrestleMania itu bukan cuma pilihan, tapi keharusan. Kita udah lihat mereka jadi partner, tapi bayangin perang mental pas Charlotte yang jahat ngebantai Alexa Bliss yang baik di panggung paling megah sedunia. Konflik karakter ini bener-bener pas banget. Apakah sang ratu bakal ambil tahtanya lagi lewat kekerasan? Kalau aku sih taruhan jawabannya iya. Nomor 3 di daftar ini adalah nama yang jujur agak sedih buat dibahas. Main event Jey Uso, pemenang Royal Rumble 2025. Salah satu pemegang World Tag Team Champion sekarang. Dia lagi ada di puncak dunia, tapi ya kayak pepatah lama, makin tinggi kamu manjat, makin sakit pas jatuh. Sekarang The Usos udah bareng lagi, teriakan hit kedengeran di setiap arena dan semuanya kerasa sempurna. Tapi ada bayangan gelap yang ngincar mereka, namanya The Vision. Logan Paul sama Austin Theory lagi muterin sabuk tag team itu kayak hiu yang lapar. Kita udah pernah lihat film ini sebelumnya, tapi kali ini endingnya beda. Di WrestleMania 40, kita dapat Jey versus Jimmy, kakak lawan adik, baik lawan jahat. Jey jadi pahlawan yang berhasil kabur dari bayang-bayang, dan Jimmy jadi saudara yang sirik dan gak bisa ngelepasin masa lalu. Tapi bayangin kalau perannya ditukar. Jey yang menang Rumble, Jey yang udah ngerasain gimana rasanya jadi bintang utama sendirian. Kalau mereka kehilangan gelar itu gara-gara orang kayak Logan dan Theory, Jey mungkin bakal bener-bener lepas kendali. Dia mungkin bakal ngelihat Jimmy sebagai beban yang nahan dia buat jadi juara dunia. Ngelihat Jey Uso, si anak bawang yang paling dicintai, jantungnya acara ini, hajar saudaranya sendiri dengan sadis. Itu level kebencian penonton yang bakal bikin pertandingan WrestleMania dari oke jadi legendaris. Apakah Jey sanggup jadi sosok yang dulu mati-matian dia hindari? Nah, kalau kalian merhatiin segmen di belakang panggung akhir-akhir ini, kalian pasti tahu kenapa Sami Zayn ada di daftar ini. Ini bukan perubahan jahat yang mendadak, ini kayak kecelakaan mobil slow motion dan aku nggak bisa berhenti nonton. Sami mulai kehilangan kendali. Kita lihat itu pas konfrontasi sama Jacob Fatu, Sami nggak cuma kesel, dia kelihatan kayak orang frustasi berat. Terus minggu lalu sama Cody Rhodes, itu canggung banget.
Cody di sana jadi American Nightmare, pahlawan di cerita ini, sementara Sami di pojokan bener-bener kayak orang yang lagi mental breakdown. Kenapa Sami mulai retak? Itu karena Sami Zayn adalah si eternal underdog atau anak bawang abadi yang baru sadar kalau jadi orang baik gak bikin dia dapat gelar dunia. Dia capek jadi kompas moral buat orang lain. Dia capek jadi orang yang hampir sukses tapi gagal terus. Kalau Sami jadi jahat sebelum WrestleMania, itu bukan karena dia jahat dari sananya. Itu karena dia putus asa. Dan Sami Zayn yang putus asa adalah versi Sami yang paling berbahaya. Kalau dia bikin Cody kalah atau nyerang temannya dari belakang, dia bakal berubah dari orang yang kita dukung jadi penjahat tragis yang nakutin. Apakah kita lagi nonton akhir dari Sami Zayn si pahlawan dan lahirnya sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan akhirnya satu nama yang kita semua tahu bakal kejadian tapi kita semua takut buat lihat, sang Viper Randy Orton. Randy baru aja dapat tiket ke main event WrestleMania setelah menang di Elimination Chamber. Dia dapat bantuan dikit dari Drew McIntyre yang jujur aja itu khas Randy banget. Tapi sekarang dia masih berdiri di depan Cody Rhodes sebagai teman. WWE itu nggak main sahabat selamanya di main event WrestleMania, nggak bakal lama. Kita tahu Cody nggak mungkin jadi jahat, dia itu wajah dari WWE, orang yang ada di poster-poster. Dan kita tahu Randy Orton itu bisa dibilang heel terbaik yang pernah ada di ring. Randy sekarang punya 14 gelar dunia, dia butuh satu lagi buat dapat angka keramat 15. Dia terobsesi banget. Ingat sejarah mereka, Randy yang ngajarin Cody, dia itu mentornya Cody di grup Legacy. Buat Randy, ini bukan cuma soal pertandingan gelar, ini soal ngingetin si murid kalau sang guru masih tetap jadi apex predator. Kalian bisa lihat itu dari matanya tiap kali dia ngelihat sabuknya Cody. Dia nggak lagi lihat teman, dia lagi lihat target. RKO tiba-tiba pas tanda tangan kontrak atau serangan brutal di bisnya Cody, ini bukan soal mungkin atau enggak, tapi soal kapan. Randy Orton itu paling keren pas dia jadi ular yang berdarah dingin dan gak punya hati. Dan demi Undisputed Championship, dia bakal hancurin siapapun, termasuk temennya sendiri buat dapetin itu. 4 superstar, 4 potensi heel turn, salah satu aja dari ini kejadian, peta persaingan WrestleMania 42 bakal berubah total. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian nih. Kira-kira perubahan siapa yang paling bikin sakit hati? Siapa yang menurut kalian butuh jadi jahat biar karirnya selamat? Dan apakah menurut kalian bakal ada kejutan yang gak aku sebutin di sini? Mungkin si Megastar. Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were